Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah drama rumah tangga horor, yaitu melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang dibunuh oleh Ibu Tiri. Dan bagi kalian yang belum nonton part pertamanya, lebih baik kalian nonton dulu, nanti linknya akan saya taruh di bawah ini ya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kehidupan di rumah setelah kepergianku seolah kembali seperti biasa. Tapi sebenarnya semuanya telah berubah. Bapak yang biasanya selalu ceria dan penuh semangat, sekarang tampak lebih murung. Wajahnya sering diliputi kesedihan meski dia berusaha menutupinya. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja di toko, dia akan berdiri di depan pintu kamarku yang sekarang kosong. Matanya selalu menatap pintu itu dengan tatapan kosong, seolah berharap aku masih berada di dalamnya. Tersenyum dan menyapanya seperti dulu. "Pak, ayo sarapan dulu." Suara lembut Bu Ririn terdengar dari dapur. Bapak hanya mengangguk pelan, kemudian perlahan berjalan ke meja makan. Meski dia mencoba untuk tetap menjalani hidupnya seperti biasa, aku tahu kesedihan yang dia rasakan tidak akan pernah hilang. Kehilangan anak satu-satunya telah meninggalkan luka yang tidak bisa ditambal oleh siapapun. Di sisi lain, Bu Ririn tampak lebih ceria, meskipun dia masih berusaha menampilkan wajah sedih setiap kali berbicara tentangku. Dia selalu berpura-pura merasa kehilangan di hadapan Bapak, berusaha memberikan semangat pada Bapak untuk terus melanjutkan hidup. "Mas, kamu gak boleh terus-terusan murung begini. Naya pasti gak mau lihat bapaknya sedih terus, Mas," katanya suatu pagi sambil meletakkan secangkir kopi di depan Bapak. Suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian. Tapi aku tahu, di balik itu hatinya yang dingin menyimpan banyak sekali kecurigaan dan dendam. Bapak pun hanya mengangguk sambil tersenyum dengan lemah. "Iya, aku tahu. Tapi rasanya kosong sekali tanpa dia di sini." Bu Ririn tersenyum simpati lalu menepuk punggung Bapak dengan lembut. "Kita harus kuat, Mas. Hilman juga butuh sosok ayah yang tegar." Nama Hilman selalu disebut-sebut oleh Bu Ririn setelah kepergianku. Sejak aku pergi, Hilman seolah menjadi pusat perhatian Bapak dan Bu Ririn. Hilman memang anak yang baik, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Setiap kali Bu Ririn berbicara tentangnya di depan Bapak, seolah dia sedang menanamkan gagasan bahwa Hilman adalah pengganti sempurna untukku. Sementara itu di dalam hati Bu Ririn, perasaan lega dan puas mulai muncul. Rencananya telah berhasil, dia berhasil menikahi Pak Abbas, seorang duda yang memiliki toko baju wanita di pasar, dan juga sebuah rumah yang cukup besar namun sederhana. Semua yang dia rencanakan selama ini mulai terwujud, bahkan lebih cepat dari yang dia kira. Dengan kepergianku, tidak ada lagi penghalang antara dirinya dan juga warisan Bapak. Semua yang seharusnya menjadi bagianku sekarang otomatis akan jatuh ke tangan Hilman ataupun dirinya. Tapi tentu saja Bu Ririn tidak memperlihatkan kebahagiaannya yang sebenarnya. Di depan Bapak dan orang lain, dia terus memerankan sosok istri dan ibu yang berduka. Setiap hari dia akan berbicara tentang betapa sedihnya dia kehilangan aku, betapa besar kehilangan yang dirasakannya sebagai ibu tiri. "Naya itu anak yang baik sekali. Saya sampai bingung kenapa dia bisa pergi secepat itu," katanya sambil menangis pura-pura ketika ada tetangga yang bertanya tentang keadaanku. Tangannya dengan terambil menyeka air mata yang tak pernah benar-benar ada, dan wajahnya yang penuh ekspresi palsu yang berhasil membuat semua orang percaya bahwa dia benar-benar peduli. Pak Abbas yang masih terjebak dalam kesedihan, dia tidak pernah curiga. Dia terlalu tenggelam dalam rasa bersalah dan duka untuk menyadari permainan dari Bu Ririn. Setiap malam ketika dia duduk di ruang tamu sambil menatap foto-fotoku yang masih tersusun rapi di meja, Bu Ririn akan datang menghampirinya dengan cangkir teh hangat, berusaha menenangkannya. "Sudah ya Pak,
Jangan dipikirin terus. Kita nggak bisa mengembalikan Naya, Pak, ucapnya dengan lembut. Bapak lagi-lagi hanya mengangguk, diam dalam kesedihannya. Bu Ririn tahu bahwa duga bapak akan menjadi keuntungan besar baginya. Semakin bapak terpuruk, semakin besar peluangnya untuk mengendalikan semua yang dimiliki bapak, termasuk toko dan juga rumah. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Beberapa bulan setelah kepergianku, kehidupan di rumah mulai terlihat normal kembali. Meski ada kehampaan yang tak pernah bisa diisi. Bapak meski masih sering terlihat murung, dia pun mulai kembali fokus mengurus toko. Namun kali ini dia tidak lagi bersemangat seperti dulu. Dia menyerahkan sebagian besar urusan toko pada Bu Ririn dan juga Hilman. Seringkali bapak hanya duduk di kursi belakang mengamati toko dengan mata yang kosong. Mas, biar aku saja yang mengurus semuanya ya. Kamu gak usah capek-capek lagi. Kamu istirahat saja, Mas. Biar aku yang ngurus semuanya sama Hilman. Dan juga pembukuan-pembukuan juga, Mas, kata Bu Ririn suatu hari mengambil alih keuangan toko. Bapak yang sudah kehilangan semangat hidup, dia pun hanya mengangguk dan setuju. Dia tidak sadar bahwa perlahan-lahan Bu Ririn mulai mengambil alih seluruh kendali atas toko dan keuangan keluarga. Setiap hari Bu Ririn semakin mendekat pada tujuannya. Dengan kontrol penuh atas toko dan rumah, dia tahu bahwa semua yang dia impikan akan segera terwujud. Tepatnya pada suatu sore setelah toko telah tutup, bapak duduk sendirian di teras rumah, menatap matahari yang mulai tenggelam. Pikiran tentang aku pun terus menghantui pikirannya. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya kepadaku, pada tawa dan senyumku yang dulu selalu menyambutnya saat pulang kerja. Tapi sekarang rumah ini terasa sunyi dan hampa. Pak, kamu gak apa-apa? Bu Ririn muncul dari belakang, meletakkan tangannya di pundak bapak. Aku masih terus memikirkan Naya. Rasanya begitu cepat. Aku bahkan gak sempat bilang betapa aku mencintainya, Bu. Bu Ririn tersenyum kecil, tapi ada kilatan dingin di matanya yang tak terlihat oleh bapak. Kamu harus ikhlas, Mas. Naya pasti sudah tenang. Kita harus fokus pada Hilman. Dia juga butuh perhatianmu, Mas. Beberapa minggu kemudian, saat itu bapak sedang mengatur dokumen-dokumen toko. Dia menemukan surat warisan yang menyebutkan bahwa sebagian besar harta miliknya, termasuk toko dan rumah, seharusnya diwariskan kepadaku, Naya. Tapi sekarang dengan aku yang telah tiada, secara otomatis semua itu akan jatuh ke tangan Bu Ririn dan juga Hilman. Bapak termenung lama, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi pikirannya yang lelah dan hatinya yang hancur tidak bisa berpikir jernih. Bu Ririn yang menyadari bahwa waktunya semakin dekat, mendekati bapak dengan senyum manis. Pak, kamu gak perlu pusing soal warisan. Kita ini kan keluarga, Pak. Dan apa yang kamu punya, semuanya juga untuk Hilman dan aku, Pak. Kita akan terus menjaga warisanmu dengan baik. Bapak hanya mengangguk, meskipun hatinya merasa ada sesuatu yang telah hilang. Dia merasakan kehilangan yang mendalam. Bukan hanya karena kepergianku, tapi juga karena ada jarak yang semakin hari semakin terasa antara dirinya dan juga hidupnya yang dulu penuh semangat dan juga kebahagiaan. Bu Ririn sudah merasa menang dengan aku yang sudah tiada dan bapak yang semakin lemah. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan rencananya untuk menguasai semua yang dimiliki oleh bapak. Malam itu pun begitu sunyi. Pak Abbas duduk di kursi goyang tua di teras rumah, menatap langit malam yang gelap gulita. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, tapi hatinya masih terasa kosong. Sejak kepergianku, rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Angin malam yang bertiup dengan lembut membawa kesejukan yang membuat kelopak matanya perlahan semakin berat. Tanpa sadar, Pak Abbas pun tertidur di kursi goyang itu. Dalam tidurnya dia terjebak dalam mimpi yang begitu nyata. Di dalam mimpi itu, dia melihatku, Naya, berdiri di taman yang indah mengenakan gaun putih dengan senyum yang pernah sangat dia rindukan. Bapak, suaraku terdengar lembut namun menyimpan luka yang dalam. Pak Abbas pun menatapku, matanya melebar kaget. Naya, apakah ini kamu? Aku mengaku dengan perlahan. Iya, Pak, ini aku. Aku rindu Bapak. Air mata mulai menggenang di mata Pak Abbas.
Dia segera berlari mendekatiku, ingin memelukku. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Tanganku terangkat dan aku menatapnya dengan sedih. "Pak, ada sesuatu yang harus Bapak tahu." Pak Abbas terdiam. Dia bingung dengan ekspresiku. "Apa maksudmu, Naya?" Aku pun menarik nafas panjang dalam mimpi itu, seolah-olah menahan rasa sakit yang sudah terlalu lama dipendam. "Ibu, Pak, Bu Ririn. Dia bukan orang yang baik, Pak. Dia yang menyebabkan aku sakit. Dia yang selalu menyiksaku saat Bapak tidak ada di rumah." Pak Abbas tertegun. "Apa yang kamu bicarakan, Ayah? Bukankah Ibu selalu baik kepadamu? Dia juga selalu bilang kalau dia juga merasa kehilanganmu." Aku menggeleng dengan sedih. "Itu hanya topeng, Pak. Saat Bapak tidak ada, dia selalu menyuruh-nyuruhku, memberi makan yang tidak layak, bahkan mengancamku jika aku berani bicara. Aku jatuh sakit tapi dia tidak pernah peduli, Pak. Bahkan dia membiarkan kesehatanku memburuk, Pak. Dan itulah sebabnya aku pergi, meninggalkan Bapak." Pak Abbas merasa jantungnya berdetak dengan kencang. Keringat dingin pun mulai mengalir di dahinya. "Tidak, itu tidak mungkin, Ayah. Itu hanya mimpi, Ayah. Kamu pasti salah." Aku hanya menatapnya dengan tatapan penuh kasih yang bercampur dengan kesedihan. "Bapak harus berhati-hati. Dia tidak menyayangi Bapak dengan tulus. Dia hanya menginginkan apa yang Bapak miliki." Tiba-tiba suasana di sekeliling kami pun berubah menjadi gelap. Angin dingin berembus kencang. Sebelum aku sempat berbicara lagi, bayanganku perlahan menghilang di tengah kabut. "Naya!" Pak Abbas berteriak dalam mimpi itu. Tapi semuanya telah terlambat. Aku pun telah pergi. Pak Abbas pun terbangun dengan keringat membasahi dahinya. Nafasnya memburu, dia masih bisa merasakan keberadaanku, suaraku yang memohon kepadanya, dan pesan peringatan yang baru saja kusampaikan. Tapi dia bingung. Itu hanya mimpi. Apakah mungkin apa yang kukatakan itu benar? Bapak pun langsung merenungkan mimpi itu. Dia duduk diam selama beberapa saat, memandangi langit yang mulai berubah menjadi samburat fajar. Pikirannya kacau dan dadanya terasa berat. Dia menggelengkan kepalanya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi buruk yang muncul dari rasa bersalahnya atas kepergianku. Namun rasa gelisah yang aneh terus merambat di hatinya. Kata-kata dalam mimpi itu berulang kali menggema di pikirannya. "Dia tidak menyayangi Bapak. Dia hanya menginginkan apa yang Bapak miliki." Kata-kata itu terus membayang. Singkatnya, pada pagi itu ketika Bu Ririn keluar dari dapur dengan membawa secangkir kopi, Bu Ririn menyadari ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Wajah Pak Abbas terlihat lebih pucat dan mata gelisahnya tidak pernah lepas dari Bu Ririn. "Mas, kamu gak tidur nyenyak semalam?" tanya Bu Ririn dengan nada yang dibuat lembut sambil meletakkan kopi itu di meja. Pak Abbas pun terdiam sejenak, menatap Bu Ririn dengan tatapan penuh kebingungan. Akhirnya dia menghela nafas dan memberanikan diri untuk bertanya. "Semalam aku mimpi ketemu Naya." Bu Ririn yang sedang menyiapkan sarapan itu, dia berhenti sejenak. Detak jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Tapi dengan cepat dia pun kembali tenang. Dia tahu betul bagaimana caranya berpura-pura. "Oh, mimpi apa, Mas?" tanyanya sambil berusaha terdengar tenang. Pak Abbas merasakan kegelisahan merambat di dalam dirinya. "Dalam mimpi itu, Naya bilang kalau kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Dia bilang kamu yang menyebabkan dia sakit." Kopi yang ada di tangan Bu Ririn pun hampir terjatuh. Jantungnya berdegup lebih kencang, tapi dia tidak menunjukkan kecemasan itu di wajahnya. Dia menoleh ke arah Pak Abbas dan menampilkan ekspresi sedih dan bingung. "Kok kamu bisa mimpi begitu, Mas? Aku kan sayang sama Naya. Walaupun dia bukan anak kandungku, Mas. Aku juga ikut berduka. Karena kepergian dia, rasa sedihku juga berdalam, Mas." Pak Abbas menatap wajah Bu Ririn dengan seksama, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di sana. Tapi Bu Ririn memang ahli dalam menyembunyikan niat buruknya. Dia berhasil menjaga wajahnya tetap tenang dan ekspresinya penuh rasa iba.
Mas, itu mungkin hanya mimpi. Karena kamu terlalu kangen sama Naya, Mas. Aku juga masih sering mimpiin dia kok. Itu pasti karena kita berdua sama-sama merasa kehilangan. Lanjut Bu Ririn dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Pak Abbas pun menghela nafas dengan panjang. Sebagian dari dirinya ingin percaya bahwa itu hanyalah mimpi, bahwa apa yang Naya katakan dalam mimpinya tidaklah benar. Namun ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa diabaikan, yaitu sebuah rasa ragu yang mulai tumbuh. Kamu benar. Mungkin itu cuma mimpi buruk saja, Bu, kata Pak Abbas akhirnya, yang suaranya terdengar lelah. Mendengar ucapan itu, Bu Ririn pun tersenyum lega. Meskipun di dalam hatinya dia merasa sedikit cemas. Jika Pak Abbas, suaminya, mulai meragukan dirinya, maka rencana besar yang sudah lama dia rancang pun bisa hancur dalam sekejap. Namun dia yakin dengan kemampuan beraktingnya. Selama ini dia berhasil menipu Pak Abbas, dan dia akan terus melakukannya. Hari-hari berikutnya Pak Abbas berusaha melupakan mimpi itu. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bayangan dari rasa bersalahnya yang terlalu mendalam. Namun setiap kali dia melihat wajah Bu Ririn atau mendengar suaranya, bayangan mimpiku kembali menghantui-nya. Di sisi lain, Bu Ririn mulai semakin berhati-hati. Dia tidak ingin Pak Abbas semakin curiga kepadanya. Dengan segala cara dia berusaha menjaga perannya sebagai istri yang penuh perhatian dan ibu tiri yang berduka. Dia juga selalu memastikan Pak Abbas tidak merasakan ada yang salah. Namun sekeras apapun Bu Ririn mencoba untuk menutupi kebohongannya itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai retak di antara mereka. Rasa ragu yang tumbuh di hati Pak Abbas tidak mudah untuk dihilangkan. Setiap hari meskipun dia mencoba mengabaikannya, kenangan-kenangan tentang mimpi itu terus kembali. Karena kata-kata di dalam mimpi itu semakin jelas serta semakin kuat. Memang pada akhirnya Pak Abbas memang belum yakin. Namun dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Singkatnya, hingga pada suatu pagi, ketika Pak Abbas yang merasa tak tenang dengan mimpi itu, Pak Abbas memutuskan untuk menemui seorang ustadz yang dikenal bijaksana di kampung mereka. Namanya Ustadz Mahmud. Dia adalah seorang pria berusia 50 tahun dengan jenggot putih lebat dan senyum yang selalu menenangkan. Dia lalu menyambutnya dengan ramah di teras rumahnya. "Silakan duduk Pak Abbas. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Ustadz Mahmud sambil menyodorkan segelas teh hangat. Pak Abbas pun langsung menghela nafas panjang sebelum memulai berbicara. "Gini Ustadz, saya ingin cerita tentang sesuatu yang aneh. Saya mengalami mimpi yang membuat saya merasa gelisah Ustadz." Ustadz Mahmud menatapnya dengan penuh perhatian, memberikan isyarat agar Pak Abbas melanjutkan ceritanya. "Saya mimpi ketemu Naya, anak saya yang sudah meninggal Ustadz. Dalam mimpi itu, dia bilang kalau istri saya yang sekarang, Bu Ririn, dia memperlakukannya dengan buruk. Bahkan katanya Ririn juga adalah alasan mengapa Naya jatuh sakit Pak Ustadz. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak. Mungkin itu bisa saja rasa persalahan saya sebagai ayah Ustadz. Tapi mimpi itu begitu nyata Ustadz. Saya tidak tahu harus bagaimana." Pak Abbas bercerita dengan suaranya lirih menyimpan luka yang sangat dalam. Ustadz Mahmud yang mendengar perkataan itu, dia mengangguk pelan, lalu merespon dengan hati-hati. "Pak Abbas, mimpi bisa menjadi pesan, tetapi bisa juga hanya refleksi dari pikiran kita Pak. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa mimpi bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari Allah, dari setan, atau dari pikiran kita sendiri Pak. Terkadang mimpi bisa menjadi peringatan ataupun petunjuk. Tapi Pak Abbas, kita juga harus berhati-hati untuk tidak langsung menuduh tanpa bukti nyata." Pak Abbas menunduk dengan bingung. "Jadi menurut Ustadz gimana? Saya tidak boleh langsung percaya mimpi itu?" Ustadz Mahmud pun tersenyum lembut. "Mimpi mungkin ada benarnya Pak, tapi bukan satu-satunya sumber kebenaran. Jika Anda merasa ada yang salah, perhatikan dengan hati-hati apa yang terjadi di sekitarmu. Namun, tetap jaga pikiran Bapak
dari prasangka buruk yang belum terbukti. Bapak lakukanlah istikharah, minta petunjuk kepada Allah, Pak, agar diberi jalan yang benar. Pak Abbas mengangguk merasa sedikit lega, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari keraguan itu. Terima kasih Ustadz. Kalau gitu, saya akan coba jalani dengan lebih bijak. Sementara itu di rumah, Bu Ririn mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pada malam-malamnya tidak lagi tenang seperti dulu. Dia mulai mengalami mimpi-mimpi yang mengganggunya. Mimpi di mana Naya datang menemuinya. Mimpi itu bukanlah pertemuan yang manis seperti yang dialami oleh Pak Abbas. Dalam mimpi-mimpi Bu Ririn, Naya selalu muncul dengan wajah muram dan juga penuh amarah. Kenapa kamu jahat kepadaku, Bu? Kenapa? Suara Naya terdengar sayup-sayup namun penuh kebencian. Bu Ririn mencoba mengabaikan mimpi itu. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi semakin dia berusaha melupakan, dia malah semakin sering didatangi oleh mimpi itu. Tepatnya pada suatu malam saat dia terlelap, mimpi itu datang kembali. Naya berdiri di depannya. Tubuhnya diselimuti oleh kabut gelap. Wajahnya pucat dan matanya tajam menatap Bu Ririn. Kenapa kamu tega membiarkan aku sakit, Bu? Kenapa? Suara Naya terdengar seperti desisan, membuat jantung Bu Ririn berdegup dengan kencang. Bu Ririn tersentak bangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya sekedar mimpi buruk. Namun malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi buruk yang sama terus datang. Naya terus menghantui menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Kenapa kamu tega, Bu? Kenapa? Dan pada siang harinya, saat itu Bu Ririn berpura-pura seperti biasa. Dia masih berusaha tampak perhatian di depan Pak Abbas, memberikan dukungan penuh atas kesedihan yang suaminya rasakan. Tapi ketika sudah malam hari, ketenangan Bu Ririn tiba-tiba hilang. Teror dalam mimpinya semakin menjadi-jadi. Sekarang tidak hanya mimpinya saja, tetapi hal-hal aneh juga mulai terjadi di rumahnya. Dia seringkali dihantui oleh suara langkah kaki yang terdengar di malam hari. Meskipun rumah dalam keadaan sunyi, barang-barang tiba-tiba berpindah tempat, dan pintu lemari seringkali terbuka sendiri. Bu Ririn mulai merasa ketakutan, tapi dia masih keras kepala, yaitu dia tidak mau mengakui kesalahannya. Singkatnya, pada satu malam, saat Bu Ririn mencoba untuk tidur, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar seperti suara Naya. Bu, akui kesalahanmu, Bu. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti mengganggumu, Bu. Bu Ririn pun langsung terbangun. Dia tercekik oleh rasa takut. Dia memandang ke sekeliling, tapi tak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. Namun rasa dingin merayap ke dalam tulangnya. Rasa bersalah yang selama ini dia tutupi mulai menyeruak ke permukaan. Meskipun dia juga masih belum mau mengakui sepenuhnya. Hari demi hari teror itu semakin nyata. Tidak hanya di dalam mimpi, kini bahkan saat terjaga, Bu Ririn merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Ketika dia sendirian di rumah, dia merasakan kehadiran yang tak terlihat, seperti bayangan-bayangan hitam yang menyeramkan yang terus membuntutinya. Teror-teror dari Naya semakin menggila. Dan singkatnya, pada di suatu pagi saat Bu Ririn sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba piring yang dia pegang pun jatuh tanpa alasan jelas. Suara pecahan piring itu menggema di seluruh ruangan. Dan di dalam keheningan itu, Bu Ririn lagi-lagi mendengar bisikan. Aku akan terus mengganggumu, Bu, sampai kamu mau mengaku. Sekarang Bu Ririn semakin gemetar. Wajahnya pucat meskipun dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah permainan dari pikirannya. Tapi semakin lama dia semakin takut. Mimpi buruk yang menghantuinya, bisikan-bisikan aneh, serta kejadian-kejadian tak masuk akal membuatnya hampir kehilangan akalnya. Namun dia masih belum mau mengakui kesalahannya kepada Pak Abbas. Bu Ririn takut jika dia mengaku, maka semua yang dia rencanakan selama ini akan hancur. Duh, gimana ya? Kalau aku jujur, nanti Pak Abbas menceraikanku. Bagaimana jika Hilman juga terkena dampak dari pengakuanku? Gumam Bu Ririn dengan sendirinya.
Singkat cerita, pada suatu malam yang dingin, setelah berminggu-minggu diteror oleh mimpi-mimpi dan bisikan-bisikan itu, Bu Ririn merasa bahwa dia tidak bisa lagi untuk bertahan. Saat dia berbaring di tempat tidur, dia kembali mendengar suara Naya yang bahkan sekarang lebih keras dari biasanya. "Akui kesalahanmu, Bu. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti menghantuimu." Suara mengerikan itu semakin menghantuinya. Kali ini suara itu terdengar begitu nyata, seperti Naya berada tepat di samping telinganya. Bu Ririn menutup telinganya dengan kedua tangan, berteriak dalam hati mencoba menolak suara itu. Tapi suara Naya semakin keras serta semakin menuntut. Bu Ririn pun bangkit dari tempat tidur. Nafasnya terenganga, wajahnya basah oleh keringat dingin. Dia lalu berjalan menuju cermin di kamar dan menatap bayangannya. Namun saat dia menatap bayangan itu, yang dia lihat bukan hanya bayangannya sendiri. Di sampingnya terdapat bayangan Naya yang sedang berdiri, menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam serta mengerikan. Dalam sekejap cermin itu pun retak, dan suara Naya terdengar lebih jelas dari biasanya. "Dia, akui kesalahanmu, Bu Ririn. Akui semuanya. Akui." Bu Ririn lalu terjatuh di lantai. Tubuhnya gemetar, dia merasa lemah, seperti seluruh tenaganya terserap oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Hari-hari yang dilewati Bu Ririn semakin gelap dan penuh teror. Apa yang dulu bisa ia abaikan sebagai mimpi buruk, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Suara-suara Naya terus menghantuinya, tidak hanya dalam tidurnya tetapi juga saat ia terjaga. Sesekali Bu Ririn juga merasa melihat sosok Naya berdiri di pojok kamarnya, menatap dengan penuh dendam. Bukan hanya itu saja, ada sosok lain, yaitu seorang perempuan yang terlihat seperti ibunya Naya, yang sekarang mulai muncul dalam bayangan-bayangan itu. Singkatnya, pada suatu malam saat sedang berada di dapur, Bu Ririn tiba-tiba mendengar suara tawa kecil yang bergema di ruangan itu. "Aku tahu apa yang kau lakukan." Suara itu bergema dengan dingin, membuat tubuhnya gemetar. Dia mencoba menutupi telinganya, berharap suara itu akan hilang. "Tidak, pergi. Aku tidak bersalah." Bu Ririn berteriak, mencoba melawan bayangannya sendiri. Namun suara itu tidak berhenti. Sekarang ia juga mendengar suara Naya dan ibunya datang bersamaan. Suara-suara itu suara penuh kemarahan. Bu Ririn pun berteriak berusaha mengusir ketakutan itu. Tetapi semakin dia melawan, semakin keras suara-suara itu terdengar. Pak Abbas yang saat itu sedang berada di ruang tamu mendengar suara teriakan istrinya. Dia langsung berlari ke dapur. Dia menemukan Bu Ririn dalam keadaan yang kacau. Mata Bu Ririn penuh dengan air mata, wajahnya pucat dan dia terus menutupi telinganya seolah-olah sedang mencoba mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Bu, ada apa?" Pak Abbas segera mendekatinya, berusaha memegang bahunya. Bu Ririn menoleh dengan tatapan liar, wajahnya penuh ketakutan. Mereka datang, Pak. Naya dan ibunya, mereka tak mau pergi." Bu Ririn berteriak dengan suara serak seolah-olah dia sudah kehilangan kendali atas pikirannya. Pak Abbas makin bingung. Dia tak pernah melihat istrinya dalam kondisi seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Pak Abbas pun segera memanggil seorang ustadz, yaitu Ustadz Mahmud. Dalam beberapa jam Ustadz Mahmud telah tiba di rumah mereka. Dia membawa air yang telah dibacakan dan kitab suci di tangannya. Saat ia masuk, ia melihat Bu Ririn duduk di lantai dapur, memeluk lututnya dan terus menangis sambil bergumam sendiri. "Abbas, apa yang terjadi dengan istrimu?" tanya Ustadz Mahmud dengan hati-hati. "Saya tidak tahu, Ustadz. Dia mulai bertingkah aneh. Dia juga berteriak-teriak sendiri. Dia bilang dia mendengar suara-suara dan melihat hal-hal yang tidak bisa saya lihat, Ustadz." Saat Ustadz Mahmud mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Bu Ririn mulai berteriak dengan lebih keras. "Tidak, jangan, panas, aku tidak bisa." Bu Ririn menjerit sambil menggigit bibirnya hingga berdarah. Tubuhnya bergetar hebat. Ustadz Mahmud pun berhenti sejenak, menatap Pak Abbas dengan pandangan serius. "Ini bukan sekedar tekanan batin, Abbas. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan arwah Naya dan ibunya." Pak Abbas tercengang, matanya melebar mendengar perkataan Ustadz Mahmud. "Apa maksud Ustadz? Arwah Naya dan ibunya?"
dalam banyak kasus, arwah yang tidak tenang bisa saja kembali untuk menuntut keadilan. Mungkin mimpi yang kau alami, Abbas, mungkin lebih dari sekedar bunga tidur. Itu bisa jadi petunjuk. Dan sekarang, istrimu tampaknya sedang dihantui oleh mereka. Hanya mereka yang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Pak Abbas menatap Bu Ririn yang sekarang seperti orang gila. Ia berguling-guling di lantai, memukul kepalanya sendiri sambil terus berteriak. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuhku. Pak Abbas tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hati kecilnya dia ingin percaya bahwa istrinya tidak bersalah. Tapi semua tanda-tanda ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Singkatnya Pak Abbas yang merasa tak berdaya. Dia pun terus mencoba merawatnya. Tapi semakin lama, Bu Ririn semakin menjauh dari kenyataan. Teror-teror yang dia rasakan begitu nyata. Hingga pada suatu malam Bu Ririn benar-benar kehilangan kuasanya. Dia berlari ke ruang tamu, mencakar-cakar dinding sambil terus meneriakkan nama Naya dan ibunya. Berhenti, berhenti, aku takut, aku akan mengakui. Pak Abbas yang melihat itu, dia hanya bisa duduk terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Dan pada malam itu setelah Bu Ririn kembali berteriak-teriak tanpa henti, Pak Abbas selalu memanggil dokter jiwa untuk merawatnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kegilaan Bu Ririn sudah terlalu dalam. Setiap malam dia terus dihantui oleh bayangan Naya dan ibunya. Hingga akhirnya dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Bu Ririn kini tinggal dalam dunia yang penuh kegelapan, dihantui oleh dosa-dosanya sendiri. Singkatnya setelah hal itu terjadi, Pak Abbas berdiri di depan pintu bangsal rumah sakit jiwa. Dia termenung. Hari-harinya kini terasa semakin sunyi, terutama setelah Bu Ririn dimasukkan ke tempat ini. Setiap kali datang ia melihat istrinya semakin kehilangan jati diri, yang terperangkap dalam kegilaan yang tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Dan singkatnya beberapa hari kemudian, setelah Pak Abbas menjalani kehidupannya, dia saat itu tiba-tiba mendapatkan kabar dari seorang dokter di rumah sakit jiwa. Dokter itu berkata, Pak Abbas, saya harus memberitahu Pak Abbas. Apa yang terjadi, Dok? Dokter itu menarik nafas panjang. Sebelum menjawab dia bilang, tadi malam Bu Ririn, dia ditemukan telah meninggal dunia, Pak. Dia menggantung diri di kamarnya. Pak Abbas pun kaget mendengar berita itu. Hari itu dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata dokter itu menghantamnya dengan keras. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Meskipun Bu Ririn sudah berubah dan terjebak dalam kegilaannya, dia masih tidak percaya bahwa istrinya kini telah pergi untuk selamanya. Gantung diri? Pak Abbas mengulangi kata-kata itu yang suaranya hampir saja tidak terdengar. Iya, Pak. Kami sudah mencoba yang terbaik, tetapi tampaknya tekanan yang dialami terlalu berat, Pak. Dia terus berbicara tentang teror. Kami pikir itu hanya halusinasi, tapi kami tak bisa menyelamatkannya, Pak. Sementara arwah dari Naya dan ibunya, mereka merasa puas karena balas dendamnya telah terpenuhi. Namun di sisi lain Naya merasa sedih karena dia melihat ayahnya sedih karena kehilangan istrinya. Dan setelah pemakaman yang sederhana, rumah Pak Abbas kembali dipenuhi keheningan. Tapi kali ini ada satu sosok yang selalu bersamanya. Dia adalah Hilman, anak Bu Ririn yang kini menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa. Hilman duduk di ruang tamu menundukkan kepalanya. Matanya tampak berkaca-kaca, mungkin karena kepergian ibunya, mungkin juga karena sesuatu yang lain. Tepatnya pada suatu malam ketika suasana rumah begitu sunyi, Hilman mendekati Pak Abbas yang sedang duduk termenung di teras. Hilman pun tampak ragu, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara. Pak, ucap Hilman memulai, suaranya terdengar pelan dan juga berat. Pak Abbas pun menoleh menatap Hilman dengan tatapan penuh perhatian. Iya, Hilman. Hilman menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia sedang menyiapkan dirinya untuk mengatakan sesuatu yang sangat berat. Aku ingin bilang sesuatu, Pak, yang sudah lama aku pendam. Pak Abbas pun mengerenyit, namun dia tetap tenang. Apa itu, Nak?
kamu bisa cerita apapun kepada Bapak. Hilman menatap Pak Abbas. Air mata pun mulai mengalir di pipinya. Sebenarnya selama ini saya tahu, Pak, apa yang Ibu lakukan kepada Naya. Aku juga selalu melihatnya memperlakukan Naya dengan kasar, Pak. Ibu tidak pernah memberikan makanan yang layak pada Naya. Bahkan seringkali menyuruhnya bekerja berat saat Naya sakit, Pak. Tapi aku terlalu takut untuk bicara, Pak. Ibu sering mengancam aku juga. Kalau aku bilang sesuatu, dia pasti akan menyiksa saya seperti dia menyiksa Naya, Pak. Pak Abbas tertegun mendengar pengakuan itu. Dia pun terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Hilman. Jadi, kamu tahu selama ini, Hilman? Hilman mengangguk dan air mata pun terus mengalir di wajahnya. Saya takut, Pak. Saya ingin membantu Naya, tapi saya tidak bisa. Saya menyesal, Pak. Sangat menyesal. Pak Abbas merasakan sesak di dadanya. Dia selalu bertanya-tanya apakah ada yang mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada Naya. Sekarang setelah Hilman mengakui semuanya, Pak Abbas merasa marah. Bukan hanya kepada Bu Ririn, tetapi juga kepada dirinya sendiri karena terlalu buta untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat ia menatap wajah Hilman yang dipenuhi penyesalan, kemarahan itu perlahan memudar. Hilman hanyalah seorang anak sama seperti Naya dulu. Hilman terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia minta. Pak Abbas tahu bahwa Hilman juga korban dalam semua ini. Hilman, ucap Pak Abbas dengan lembut. Kamu masih muda, dan Bapak tahu kamu juga takut. Bapak tidak menyalahkanmu, nak. Yang penting sekarang adalah kamu telah mengatakan kebenaran. Itu sudah cukup. Hilman terisak mendengar kata-kata itu. Aku benar-benar menyesal, Pak. Aku ingin Naya tahu bahwa aku tidak bermaksud membiarkannya menderita, Pak. Pak Abbas pun tersenyum tipis meskipun hatinya masih terasa pedih. Naya sudah tenang di sana, Hilman. Bapak yakin dia tahu kamu juga tidak bersalah, nak. Singkatnya, hari-hari setelah pengakuan itu, kehidupan di rumah Pak Abbas mulai berjalan perlahan-lahan. Meski rasa kehilangan Naya masih terasa begitu mendalam, Pak Abbas tahu bahwa ia tidak sendirian. Kini Hilman ada di sisinya dan ia bertekad untuk merawat anak itu sebaik mungkin. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, membiarkan seorang anak menderita tanpa ia sadari. Meskipun dia tahu bahwa Hilman bukanlah anak kandungnya. Sore itu Pak Abbas dan Hilman duduk bersama di meja makan, menikmati makan malam sederhana. Pak Abbas juga merasa aneh seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Namun dia juga merasa damai. Dia menatap Hilman yang tampak lebih tenang sekarang. Meskipun bekas luka dari masa lalunya mungkin masih ada. Hilman, kamu tenang saja. Bapak akan merawatmu seperti anakku sendiri, Hilman. Hilman menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya juga akan mencoba menjadi anak yang baik untuk Bapak. Pak Abbas selalu tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama ia merasakan harapan yang baru. Meskipun hidup telah merenggut banyak darinya, istri pertama, anak perempuan yang ia cintai, dan kini Bu Ririn, ia tahu bahwa hidup terus berjalan. Di hadapannya ada Hilman, seorang anak yang juga membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Dan itulah yang akan ia lakukan, menjadikan Hilman sebagai bagian dari keluarganya yang baru. Malam itu sebelum tidur, Pak Abbas merenung sejenak. Ia memejamkan mata dan mengirimkan doa untuk Naya, berharap bahwa putrinya kini telah menemukan kedamaian di sisi ibunya. Dia juga berdoa agar dirinya bisa menjadi ayah yang baik bagi Hilman, memberikan cinta dan perhatian yang tidak pernah dirasakan anak itu sebelumnya. Meskipun dia juga tahu banyak hal yang tidak bisa diubah, Pak Abbas tahu bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk menebus seluruh kesalahannya dengan mencintai dan merawat Hilman seperti seharusnya dia dulu merawat Naya. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.